Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke informasi berikutnya dari Provinsi Lampung. Tidak ada kapok-kapoknya, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pringsewu kembali ditangkap polisi. Residivis curanmor ini bernama Saiman alias Man Pincang yang berusia 47 tahun. Ia terpegok saat mencuri sepeda motor di Pasar Pekon, Yogyakarta Selatan, Kecamatan Gading Rejo Pringsewu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Lampung, ada Didik Budiawan yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Didik. Halo rekan Dea. Ya, bagaimana untuk kronologi penangkapan residivis curanmor saat kembali beraksi ini bisa Anda informasikan? Silakan. Oke, terima kasih Dea. Pada hari Kamis 17 Desember 2021 kemarin, pagi sekitar pukul 7.00 WIB, warga Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dihebohkan dengan satu pelaku curanmor yang terpergok sedang berupaya mengambil sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai LU, bocah usia 12 tahun, warga setempat. Ketika itu sepeda motor ini diparkir di satu pasar Pekon, Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, karena saat itu korban sedang belanja. Namun ketika ditinggal belanja tersebut, pelaku Man Pincang berupaya mengambil sepeda motor dan berupaya mendorong motor ini. Namun saat sepeda motor ini didorong, korban sudah kembali dan melihat pelaku sehingga korban berteriak maling. Kemudian didengar oleh warga yang ada di pasar tersebut, dan dengan teriakan itu pelaku berupaya kabur, namun warga berusaha mengejar dan akhirnya menangkap pelaku, dan pelaku ini sempat menjadi bulan-bulanan masa dia. Beruntung saat itu ada petugas patroli yang melintas, sehingga petugas patroli dari Polsek Gading Rejo mengevakuasi pelaku dan membawa pelaku ini ke Polsek Gading Rejo. Itu deh. Ya, lalu seperti apa modus residivis curanmor ini saat beraksi? Residivis curanmor ini beraksi dengan menggunakan alat kunci T yang dipesan dari seorang temannya di Lampung Timur. Pelaku ini mencari sepeda motor yang terparkir. Pada saat itu sepeda motor yang terparkir di Pasar Pekon Yogyakarta Selatan. Kemudian pelaku dengan kunci T ini memaksa membongkar lubang kunci sepeda motor dan menghidupkannya dan berusaha membawanya kabur, tapi sebelum pelaku kabur kepergok oleh korban sendiri dan ditangkap oleh masyarakat yang ada di Pekon tersebut. Begitu deh. Ya, terkait insiden curanmor ini, rekan Didik, apakah pihak kepolisian memberikan imbauan untuk masyarakat? Ya, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat supaya lebih waspada ketika memarkirkan sepeda motor. Jangan memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat yang sepi atau tempat menyendiri dari motor-motor yang lain, sehingga dengan adanya parkir di tempat keramaian ini dapat terpantau oleh masyarakat lainnya. Kemudian pihak kepolisian juga mengharapkan supaya masyarakat mengantisipasi pencurian itu dengan menambah kunci atau kunci tambahan dengan gembok yang dipasang di cakram motor. Selain itu, pihak kepolisian juga mengingatkan supaya masyarakat tidak lupa mencabut kunci motor dari lubang kuncinya, karena seringkali terjadi peristiwa pencurian motor ini, korbannya lupa mencabut kunci sehingga memudahkan pelaku untuk mengambil motor tersebut. Begitu deh. Baik, terkait
Kejadian ini Tribuners, rekan Didik sudah melakukan wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Gading Rejo, Ibda Tajudin. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Betul, kami mendapat informasi dari masyarakat Yogyakarta bahwa di Pasar Yogyakarta telah terjadi curanmor. Namun anggota Piket Reskrim segera mendatangi TKP. Ternyata awal mulanya korban membawa motor diparkirkan untuk belanja di Pasar Jogja. Kemudian dia masuk ke dalam pasar dengan memarkirkan kendaraannya. Belum beberapa lama dia selesai belanja, kemudian mau naik motor. Ternyata motornya sedang didongkel-dongkel pelaku. Jadi korban menjeritkan ada curanmor, ada pelaku maling motor. Jadi masyarakat langsung menangkap dia sedang melakukan pencurian motor tersebut. Jadi motor tersebut sudah rusak kontaknya dan barang buktinya jelas yang diakui oleh pelaku bahwa kunci T yang digunakannya yang dia dapat dari temannya orang Lampung Timur dengan dibelinya seharga 200.000 dan mengakui atas perbuatannya. Tersangka dapat dipersangkakan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.